Dan apa yang dikatakan, misalnya disebutkan Pak Jokowi membagikan bansos di depan istana, itu juga tahun 2023, ya, bulan April. 2023. Iya, Ya. saat itu kan nggak pernah diributkan. Nah, ini diributkan kenapa? Karena pecah kongsi itu tadi. Oh, salah kau. Aku bantah itu. Oke, silakan, Pak. Jadi pandanganmu tidak sepicik itu. Waduh. Gitu loh. Terjadi perdebatan sengit antara juru bicara paslon nomor urut 2, Dede Prayudi, dengan jubir paslon nomor urut 1, Masinton Pasaribu. Masinton terlihat emosi mendengar pemaparan dari Dede Prayudi, lalu membalasnya dengan nada tinggi. Awalnya, Dede membantah tudingan bansos yang dibagikan Jokowi di depan istana, yang awalnya tidak diributkan oleh PDIP. Namun usai pecah kongsi antara PDIP dengan Jokowi, baru diributkan. Padahal itu dilakukan pada 30 April 2023. Kalau kau hari ini tidak konsisten apa segala macam, dari kau kasih award pembohong, ya kita nggak tahu nih siapa yang pembohong apa mereka yang pembohong, kan gitu. Kalau hari ini muji-muji, jadi ya Bung ya, nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, Kita tegas, dia pengen 3 periode, kita tentang tuh. Jadi jangan kau bilang karena pecah kongsi. Tidak pecah kongsi sekalipun ketika presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, kita tolak tuh. Mendengar kata pecah kongsi, Masinton langsung naik pitam. Kalau ini ia mengaku harus menjawab karena pandangan PDIP tidak sepicik pikiran Dede yang mewakili PSI. Masinton lalu menyinggung ketidakkonsistenan PSI dari pemberian award pemimpin pembohong. Masinton lalu mengungkit ketidakkonsistenan PSI kala memberikan award pemimpin pembohong kepada Prabowo Subianto. Masinton lalu menuding jika PSI lah yang selama ini pembohong karena dulu menghina kini memuji. Mbak Puan sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta 3 periode, kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong. Bos, ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR. Gitu loh. Jadi tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kau buka rekam jejak itu. 2022 saya tolak itu 3 periode skenarionya, penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka. Itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu, Bos. Jadi ya, itu sikap, bukan yang pelintar-pelintur seperti anak muda seperti kalian, konsisten pada tidak konsisten. Gitu loh. Menurut Masinton, ini tidak sesederhana seperti pikiran picik Dede Prayudi sebagai jubir dan politisi PSI. Menurut Masinton, sikap PDIP tegas tidak ingin Jokowi 3 periode. Sambil menuding, Masinton meminta agar UKI tidak menggunakan kata pecah kongsi. Masinton lalu menambahkan, jika presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, pasti akan ditolak. Nah, kemudian ya, jadi ini kau jangan tarik persoalan ini, oh ini karena pecah kongsi apa segala macam. Kalau melanggar aturan, Mbak, kita harus ingatkan, gitu loh. Jadi aturan kita yang ini dimana yang pendukung, dilanggar, bukan Bang pemuja. Kalau kau levelnya pemuja, kau kehilangan rasionalitasmu karena memuja. Kalau pujaannya membilang matahari terbit dari barat, kau pasti tepuk tangan. Sementara itu, Dede coba menyegah Masinton jika Puan pernah mengatakan jika Jokowi tidak pernah meminta 3 periode, kecuali Masinton sedang mengatakan bahwa Puan menyampaikan kebohongan. Masinton lalu menjawab, yang harus dipahami, Puan berbicara demikian sebagai ketua DPR, sementara sikapnya sejak tahun 2022 menolak 3 periode. Menurut Masinton, skenario yang akan dilakukan adalah penundaan pemilu dan menciptakan calon boneka. Saya katakan bahwa Putusan MK itu jelas semuanya dengan tema ini ya, persoalan gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat. Kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP hari ini bahwa ada pelanggaran etik. Ini semuanya prosesnya melanggar dari awal proses pencalonan ini. Masinton mengaku sikap ini ia lakukan jauh sebelum ada politisi menyampaikan hal tersebut. Jadi menurut Masinton, sikap itu adalah sikap politis yang mempunyai pendirian, bukan anak muda tapi tidak punya pendirian, pelintar-pelintut tidak karuan. Masinton melanjutkan, jadi jangan menarik persoalan ini dengan dalih pecah kongsi atau segala macamnya. Kalau melanggar aturan, presiden harus diingatkan. Cara-cara memuja Jokowi itu menghilangkan rasionalitas anak muda seperti anggota PSI. Putusan MK itu jelas melanggar etika berat, kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP bahwa ada pelanggaran etika. Dari awal pencalonan Gibran itu sudah melanggar. bahwa sebenarnya Pak Jokowi udah lama kampanye, mereka pasang muka Pak Jokowi. Di sini Kaisang, di ini Pak Jokowi, tapi surveinya nggak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi artinya kepuasan itu semu karena ada bansos saja.
gitu loh. Jadi rakyat dibagiin bansos lalu disurvei ya tinggi. Ya sekarang saya tanya Mas Uki, kenapa PSI nggak naik? Udah masang muka Pak Jokowi. Siapa bilang nggak naik? Ya, nggak naik, nggak lulus. Terakhir 4,5%. Sebutkan partai mana, lembaga survei mana, 4,5%, Bang. partai mana yang anggota persepsi mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi Itu yakin 4,5%, bisa dan Pak lolos Jokowi ke juga yakin. Senayan. Sementara itu Iqbal mengatakan, jika Jokowi sebenarnya sudah kampanye seperti yang dilakukan oleh PSI dengan memasang foto Jokowi di berbagai baliho di Indonesia. Namun tragisnya tidak mempengaruhi elektabilitas PSI yang diprediksi tidak akan lolos ambang batas parlemen. Hal itu tidak selaras dengan tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi. Wajar survei tingkat kepuasan Jokowi tinggi karena saat disurvei sambil memberikan bansos.